semua. Saat ini saya tengah berada di Jepara ya. Tepatnya ini di Pendopo Jepara, dikenal dengan Pendopo Kartini begitu ya. Karena ini pendopo bersejarah, dibangun tahun 1750 di masa pemerintahan Adipati Citrosoma III. Dan kantor atau pendopo ini sebenarnya juga selain kantor bupati begitu ya, juga sebagai tempat tinggal ya, kediaman Adipati beserta keluarganya, salah satunya putrinya yang menjadi pahlawan nasional yaitu Raden Ajeng Kartini. Nah ini luar biasa, kita lihat ya, ruangannya penuh ukiran. Sebagian ukiran di pendopo ini adalah asli ya, ukiran kuno dengan artistik yang tinggi ya, karena ukiran saya juga baru tahu ya, ternyata ukiran-ukiran itu ada kelas-kelasnya, ya semacam batik begitu. Jadi jenis ukiran seperti ini itu ada kelasnya ya. Kalau ukiran yang halus itu memang ada bedanya dengan ukiran-ukiran lainnya. Dan yang terdapat di kantor pendopo ini semua ukiran-ukiran halus dengan nilai artistik tinggi. Dan tentu saja semuanya terbuat dari jati tua ya, karena kuno. Sebagian ada yang baru ya, ini sudah direnovasi. Ayo kita ke dalam ya. Jalan aja nggak apa-apa. Ini adalah ruang tengah ya, ruang tamu untuk menerima tamu-tamu terbatas. Dulu ruangan ini sempat dibuat kantor, tapi sekarang sudah tidak difungsikan sebagai kantor lagi karena banyak benda-benda kuno, peninggalan sejarah yang dikhawatirkan bisa merusak begitu ya, merusak barang-barang bersejarah di sini, sehingga sekarang lebih menjadi objek wisata atau menerima tamu-tamu terbatas saja. Nah ini saya sampai di jenis karya seni nih ya, luar biasa. Indonesia ini kaya karya seni dan budaya. Setiap daerah punya budaya dan seninya sendiri-sendiri. Ini adalah salah satu karya seni khas Jepara ya. Bisa lebih dekat ini mas. Jadi ini adalah kayu utuh begitu ya. Kayu utuh, tidak dipotong-potong, utuh langsung diukir. Dan yang menariknya di dalamnya juga ada harimau, ini namanya macan apa tadi tuh ya, saya dikasih tahu. Dan itu diukirnya dari luar begitu ya. Jadi ini benar-benar dari batu utuh, kayu jati utuh kemudian diukir. Bisa memakan waktu tahunan tadi katanya untuk mengukir dan menciptakan karya seni seperti ini. Dan ini juga adalah pintu asli dari zaman Raden Ajeng Kartini ya. Dengan detail ukiran kuno ini. Sudah terikat ini. Nah, ini kita sudah sampai ke ruang pribadi ini sebenarnya. Ini tempat tinggal Kartini di sini ya. Ini adalah ruang makan keluarga ini tadinya di depan ini. Dan yang menarik, ini kita sampai ke kamar Kartini. Ini namanya kamar pingitan, karena gadis pada waktu itu yang sudah berusia di atas 12 tahun harus dipingit di dalam kamar ini. Ya. Dipingit dalam artian di sini bukan nggak boleh keluar sama sekali ya, boleh keluar ruangan tapi terbatas dalam tembok-tembok tertentu ya, terbatas di dalam rumah begitu ya, untuk sampai mendapat pinangan atau dilamar begitu ya. Ya, ini adalah kamar pingit Raden Ajeng Kartini. Ini ada lukisan angsa, foto-foto Kartini. Ini sebenarnya replika ya, karena yang aslinya sudah dibawa ke museum di Rembang. Karena memang Raden Ajeng Kartini setelah itu menikah dengan Bupati Rembang Joyo Diningrat. Ini semua replika ya, demikian juga dengan tempat tidur Raden Ajeng Kartini.
Ya, di ruangan inilah, di ruangan tidak terlalu luas sebenarnya, ya, bisa dikatakan sempit ya, hanya berapa meter ini sebenarnya ya. Tidak terlalu luas, di ruangan tertutup, hanya ada satu jendela. Di tempat sinilah Raden Ajeng Kartini yang masih belia saat itu, baru usia 12 tahun sudah dipingit di kamar ini, menghabiskan waktu-waktunya. Meskipun di ruangan tertutup dan dibatasi ruang geraknya, tapi tidak ada yang bisa membatasi ruang pemikirannya. Raden Ajeng Kartini terus berpikir maju, berpikir luas melalui buku-buku yang dia baca menginspirasinya, sehingga pemikirannya jauh melampaui batas ruangan ini. Pak ya, disinilah ruang makan ya. Mungkin di sini saya tidak tahu apa ini. Oh, ada ruangan lagi. Disinilah tempat Raden Ajeng Kartini bersama saudara-saudarinya ya, menghabiskan waktu. Ya, ini kalau kursinya memang kursi-kursi kuno ya. Demikian juga ukiran-ukirannya. Sebagian ada yang baru ya, pastinya seperti pintu ini. Kita akan melihat ke serambi belakang. Di serambi belakang inilah tempat Kartini mendirikan sekolah ya, mendidik anak-anak khususnya perempuan tentunya ya. Tempat Kartini mengajar. Ini kita lihat ada bangku-bangkunya. Ya, sebagian ini baru ya, karena saat ini juga dibuat pertemuan ruangan ini. Tapi di sinilah dulu di serambi inilah Kartini mengajar anak-anak perempuan di desa Jepara ini untuk bisa membaca, menulis dan menempuh pendidikan begitu. Itulah yang dicita-citakannya. Ya, di serambi belakang pendopo inilah tempat Raden Ajeng Kartini, seorang tokoh yang terus memperjuangkan emansipasi perempuan ya saat itu, tokoh yang visioner pemikirannya. Ini adalah kursi-kursi, sebenarnya kursi ini adalah replika karena yang aslinya ada di Rembang, Museum Rembang. Di tempat inilah Raden Ajeng Kartini mengajar ya perempuan dan anak-anak di sekitar Jepara, mulai membaca, menulis, kepribadian hingga memasak dan mengukir. Lantainya masih terbuat dari tegel yang adem pastinya ya. Halo Sobat Jiwa semuanya, saat ini kita sudah berada di kota Rembang. Kalau kemarin kita di Jepara, kita sudah melihat-lihat bagaimana pendopo Jepara, tempat tinggal R.A. Kartini ya, selama masih kecil hingga kemudian menikah dan kemudian diboyong oleh suaminya ke Rembang ini dan tinggal di pendopo ini yang dibangun sekitar tahun 1750-an begitu. Dan di pendopo ini begitu banyak peninggalan sejarah. Bagaimana barang-barang asli peninggalan R.A. Kartini dan ide-idenya yang dituliskan dalam buku-bukunya. Kita akan lihat ya bersama-sama di museum yang sebenarnya terbuka untuk umum ini. Ya, ini adalah kamar mandi R.A. Kartini. Ini masih asli ya Sobat Jiwa.
Ini seperti kita lihat pada tahun 1904, yaitu pada R.A. Kartini sebenarnya menikah tahun 1903 dan wafat 1904. Jadi hanya 1 tahun menikah ya, kemudian meninggal karena melahirkan. Tapi saat itu ini semua porselen maupun tehelnya ini asli ya, bukan replika. Dan sudah ada bak mandi. Memang keluarga R.A. Kartini adalah keluarga ningrat ya, yang memang budayanya sudah lebih maju ya, karena mungkin kalau penduduk biasa pada masa itu masih mandi di kali ya, atau di sumur. Baik, kita langsung masuk ya. Ini digunakan untuk pameran, tapi dulu ini juga digunakan untuk R.A. Kartini mengajar anak-anak gadis di Rembang. Meskipun hanya setahun di Rembang, tetap R.A. Kartini meneruskan perjuangannya ya untuk memberikan pendidikan kepada perempuan-perempuan di antaranya di sekitar kota Rembang ini, meneruskan perjuangannya di Jepara. Jadi kita masuk ke kamar. Ini adalah cermin ya, cermin R.A. Kartini, ini asli juga yang digunakan. Dan yang menariknya banyak yang mengatakan, biasalah ya obyek wisata, katanya siapa yang bercermin di cermin ini akan awet muda. Jadi sobat jiwa bercermin dulu ya, mudah-mudahan awet muda, minimal terus semangatnya semangat muda ya. Nah ini ada meja rias R.A. Kartini, semuanya terbuat dari marmer ini ya, marble. Dan ini adalah meja tempat merawat bayi. Namun sayang sekali ya, bukan R.A. Kartini yang merawat bayi, karena R.A. Kartini meninggal 4 hari setelah melahirkan. Ya inilah pintu masuk kediaman R.A. Kartini ya. Dan kita akan masuki ruangan per ruangan. Ini botekan asli R.A. Kartini. Batik kain jarit dan taplak meja R.A. Kartini. Dan ini banyak peninggalan-peninggalan benda bersejarah ya. Nah sekarang kita sampai ke ruangan selanjutnya nih ya, di kediaman R.A. Kartini. Di sini terdapat koleksi foto-foto. Memang R.A. Kartini hobi foto begitu ya. Ini adalah foto Masayu Ngasirah, ibunda R.A. Kartini. Seperti diketahui, ibunda R.A. Kartini bukan dari golongan ningrat ya, sehingga hanya menjadi selir dan tidak bisa tinggal di pendopo di bagian dalam, hanya tinggal di bagian ruangan belakang. Ini adalah ayah R.A. Kartini, Bupati Jepara. Yang menarik ini adalah foto permaisuri atau istri kedua. Jadi meskipun ibunda R.A. Kartini, Ngasirah tadi adalah istri pertama, tapi tidak bisa menjadi permaisuri karena bukan dari keturunan ningrat. Namun istri keduanya lah yang menjadi permaisuri. Ini adalah berarti ibu tiri dari R.A. Kartini ya. Ciri khas golongan ningrat ini kita bisa lihat di sini, dari fotonya saja sudah ketahuan ya. Kakinya ini tidak bisa menginjak tanah ya, harus pakai apa yang namanya, kalau bahasa Jawa dengklek ini ya. Itu artinya keturunan ningrat. Kemudian ini ada karya lukis dari Raden Mas Susalit, putra dari R.A. Kartini, yang mewarisi bakat ibundanya ya, yang hobi melukis juga. Ini adalah Raden Mas Susalit. Nama aslinya ini Raden Mas Singgijoyo Adiningrat, putra tunggal R.A. Kartini setelah dewasa. Ini adalah, ada kursi asli juga. Kemudian seperti saya sampaikan tadi ya, R.A. Kartini ini hobi foto. Kalau sekarang mungkin selebgram ini, hobi posting ya. Jadi ini foto R.A. Kartini, bayangkan tahun 1900-an, sebelum 1900, ini foto di Jepara. Kartini dengan saudara-saudaranya Rukmini, Kartina dan Sumantri ini ya, dengan kimono. Ini ketika menginap di Rembang.
Dan ini adalah foto Kartini dengan 3 saudaranya ya. Ini adalah saudara kandung Kartini, Kardina, dan Rukmini adalah putri dari istri kedua yang keturunan Ningrat. Jadi seperti perhatikan kakinya pakai dingklik gini ya kalau Ningrat. Mereka bertiga ini akrab sekali meskipun bukan saudara kandung Rukmini, karena ketiga-tiganya juga berjuang dengan idealisme yang sama ya untuk memperjuangkan emansipasi perempuan pada masa itu. Ini juga foto bertiga. Jadi kerap berfoto meskipun itu tahun 1900-an mereka. Ini 1901 foto ini ya. Kita ke ruangan lainnya. Ini ada mesin jahit R.A. Kartini. Ini nenek saya persis punya mesin jahit seperti ini. Mereknya Singer. Rupanya zaman dulu sudah ada juga nih zaman R.A. Kartini tahun 1900-an. Ini ruang belajar R.A. Kartini. Ini adalah lukisan R.A. Kartini ya. Ini foto keluarga. R.A. Kartini masih belum melahirkan. Ini masih dalam hamil. Dan anak-anak di sini semua adalah anak dari selir-selir suaminya. Karena kebiasaan waktu itu permaisuri harus mengasuh anak-anak dari selir. Karena permaisuri dianggap mempunyai pendidikan yang lebih baik ya. Sehingga yang mendidik anak-anaknya semua adalah permaisuri. Ini ada lukisan meja kerja atau ruang kerja R.A. Kartini. Ini replika katanya. Yang menarik ini replika tempat air minum. Galonnya, ini aslinya nih. Jadi zaman dulu sudah ada galon ini. Sudah sangat maju ya. Kalau di desa-desa mungkin masih pakai apa? Kendil. Ini foto R.A. Kartini mengajar. Bahkan ini mengajar bahasa Prancis juga. Karena R.A. Kartini menguasai banyak bahasa asing. Ini foto seragam pejabat pada masa itu. Ini perlengkapan Minang, Bokor Kuningan. Ini R.A. Kartini bersama Joyo Diningrat, dan ini adalah makam R.A. Kartini. Ya, seperti saya sampaikan tadi ya, R.A. Kartini wafat tahun 1904. Ini piring mangkok R.A. Kartini. Ini ada mereknya ya, mereknya ini dari Leiden, Belanda. Ya, karena mungkin saat itu penduduk di desa-desa masih pakai daun pisang atau daun jati kali untuk makan. Ini piring asli ya, ini bukan replika. Ini ada ruang batik, jadi ada banyak ruang-ruang di kediaman R.A. Kartini. Ini hasil karya lukisan R.A. Kartini, 3 angsa, ini replika ya, karena yang asli disimpan. Ini menggambarkan keakraban 3 bersaudara tadi ya, Kartini, Kartina, dan Rukmini. Ini foto baru menikah Kartini bersama adik saudara-saudara Kartini di Rembang. Ini baru pindah ke Rembang dari Jepara. Foto R.A. Kartini sedang membatik. Nah, inilah foto sahabat pena ya dari R.A. Kartini, sehingga terbit buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini namanya J.H. Abendanon, menikahi Rosita dari Puerto Rico. Setelah istri pertamanya wafat, kunjungan bersejarah pada 8-9 Agustus 1900 telah mengubah kehidupan 3 saudara, khususnya R.A. Kartini. Nyonya Abendanon menjadi ibu rohani bagi mereka bertiga. Belakangan Kartini dan Sumantri juga berkirim surat-surat R.A. Kartini yang diterimanya mendominasi isi buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Terbit pertama kali dalam bahasa Belanda tahun 1911.
atas prakarsa Nyonya Abendanon dan disusun dengan penuh semangat oleh J.H. Abendanon. Dan inilah orangnya. Kita beralih ke ruangan lain. Ini kembali foto. Ini adalah mertua R.A. Kartini atau ayah kandung Joyodiningrat, patih di Blitar sejak 8 September 1877 hingga 1895. Dipercaya sebagai orang yang sakti lah ya kalau sekarang. Ini foto keluarga R.A. Kartini yang tadi dilukis. Ini foto aslinya ya. Ini baru menikah. R.A. Kartini belum melahirkan putranya. Ini foto R.A. Kartini bersama saudara-saudaranya dan ayahnya pada saat di Jepara. Kembali ini foto 3 bersaudara. Ini Kartini dan Rukmini. Kartini bersama adik-adiknya, banyak sekali foto-fotonya ya. Dan inilah undangan pernikahan R.A. Kartini. Kita beralih ke ruangan lainnya. Inilah ruangan habis gelap terbitlah terang. Dan siapakah yang banyak dapat berusaha memajukan kecerdasan budi itu? Siapakah yang dapat membantu mempertinggi derajat budi manusia? Ialah wanita, ibu. Karena haribaan ibu itulah manusia mendapatkan didikannya yang mula-mula sekali. Kartini. Inilah alasan Kartini memperjuangkan pendidikan bagi perempuan ya. Karena madrasah yang pertama bagi putri-putranya. Dan masih banyak ide-ide Kartini yang diabadikan di ruang ini. Kita masuk ke ruang lainnya ya. Ini koleksi Kartini, koleksi buku-bukunya. Nah, ini adalah buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang pertama kali diterbitkan tahun 1911 di Belanda. Ini cetakan pertama. Dan inilah adalah Habis Gelap Terbitlah Terang asli tulisan R.A. Kartini. Surat-suratnya. Dan yang menarik, ini ada tafsir Al-Quran berbahasa Jawa dengan huruf Arab pegon atau pego ya, karya Kiai Soleh Darat yang dihadiahkan kepada R.A. Kartini. Dari sinilah R.A. Kartini mulai mendalami Al-Quran setelah mengikuti pengajian Kiai Soleh Darat di Kabupaten Demak. Jadi adalah tafsir pertama Al-Quran dalam bahasa Jawa. Pertama kali Kiai Soleh menerjemahkan atau menafsirkan Al-Fatihah. Ini membuat R.A. Kartini sangat tertarik dan R.A. Kartini meminta Kiai Soleh untuk menerjemahkan seluruh Al-Quran. Dengan melihat langsung ya kediaman R.A. Kartini, kita bisa mengetahui atau mengenal lebih dekat bahwa R.A. Kartini adalah sosok yang sudah begitu maju ke depan pemikirannya. Bahkan tadi saya tidak sempat ambil gambarnya ya. Tadi ada juga surat R.A. Kartini kepada teman-temannya di Belanda yang merupakan surat-surat perdagangan begitu. Ternyata kalau sekarang itu R.A. Kartini dagang online juga begitu. Dia menawarkan baju tidur, batik-batik. Dia jual ke Belanda dengan ongkos kirim. Jadi sudah berbisnis saat itu di usia yang muda ya R.A. Kartini. Di samping itu banyak yang mengkritik juga mengapa R.A. Kartini yang katanya tadi disebut religius tapi kok tidak pakai kerudung begitu ya. Kalau menurut pendapat saya ini ya, bukan fakta sejarah, memang pada masa itu perempuan sepertinya tidak butuh kerudung ya, karena mereka kan dipingit di dalam rumah sejak usia 12 tahun. Tidak ketemu yang bukan muhrim, tidak boleh sekolah ya. Jadi R.A. Kartini ini sebenarnya hanya mengenyam pendidikan formal sampai usia 12 tahun saja. Namun karena dia memang cerdas, dia bisa bahasa Belanda, sehingga dia bisa belajar sendiri dengan membaca buku-buku Belanda dan juga dari kakaknya Kartono tadi yang memang juga cerdas begitu ya. Jadi memang mungkin saat itu budaya tidak mengharuskan perempuan menggunakan kerudung karena mereka tidak banyak beraktivitas di luar. Sebagian
besar aktivitasnya hanya di rumah, tidak bisa bertemu lawan jenis. Beda sekali dengan perempuan-perempuan masa kini ya, di mana aktivitasnya sudah begitu banyak dan sering memungkinkan bertemu, bercampur dengan lawan jenis, sehingga sekarang mungkin lebih ngetren pakai kerudung ya. Ini diperlukan karena perempuan aktivitasnya bisa sampai malam hari, mungkin demi keamanan dan juga sebagai identitas keagamaan dan macam-macam lah alasannya menggunakan kerudung. Tapi meskipun R.A. Kartini tidak menggunakan kerudung, menurut saya tidak berarti bahwa R.A. Kartini bukanlah sosok yang religius ya. Tadi kita lihat sendiri ya bagaimana ada tafsir Al-Quran bahasa Jawa dari Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat adalah ulama besar di Semarang yang akhirnya juga menjadi orang kepercayaan Pangeran Diponegoro ya, ikut berjuang dengan Pangeran Diponegoro. Inilah yang menjadi guru R.A. Kartini juga, sehingga sebenarnya keislaman R.A. Kartini, kereligiusannya tidak diragukan lagi. Ini silsilah putra R.A. Kartini ya, dari garis ini sebenarnya masih ada keturunannya ya hingga 2003. Kelahiran terakhir tahun 74 ini. Jadi keturunannya sampai sekarang masih ada. Dan ini adalah Kartono, kakak Kartini yang merupakan sumber inspirasi dari R.A. Kartini, karena Kartono lah yang memberikan Kartini buku-buku dari Belanda yang membuka pemikiran Kartini juga ya. Kartono ini adalah lulusan terbaik Universitas Leiden dan kemudian menjadi wartawan pertama di Indonesia. Ini adalah kebaya R.A. Kartini yang kemudian menjadi pakaian adat di Jepara ya, dan Rembang. Demikian Sobat Jiwa ya, kita sudah keliling-keliling setiap ruangan di kediaman R.A. Kartini. Kita bisa merasakan bagaimana perjuangan R.A. Kartini harus menghadapi berbagai kelas-kelas sosial. Meskipun sudah masuk ke keluarga ningrat, tetap saja dia merasakan hambatan karena ibunya seorang selir, bukan di keturunan ningrat, ditambah lagi ia adalah seorang perempuan, sehingga R.A. Kartini benar-benar merasakan perjuangan ya seorang perempuan. Jika R.A. Kartini saja mengalami berbagai hambatan meskipun mempunyai banyak fasilitas, bisa dibayangkan bagaimana perempuan-perempuan saat itu menghadapi hambatan-hambatan ya, yang dari kalangan biasa. Inilah yang menjadi inspirasi bagi Kartini untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan. Banyak yang mengatakan bahwa R.A. Kartini begitu dipengaruhi budaya Barat. Tapi kalau tadi kita lihat sudah berkeliling ya, kita bisa lihat sendiri bahwa ternyata R.A. Kartini cukup religius. Ya, ini diketahui bahwa R.A. Kartini juga berguru kepada Kiai Soleh Darat atau yang dikenal dengan Mbah Soleh Darat, yang merupakan ulama besar di Semarang, yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan Mbah Soleh Darat ini diakui keilmuannya, bahkan sudah diakui menjadi guru di Mekah. Nah, inilah kemudian membuat pandangan-pandangan R.A. Kartini bukan hanya dipengaruhi oleh budaya Eropa atau Barat, tapi juga Islam. Jadi kalau kita lihat saja dari bukunya, Habis Gelap Terbitlah Terang. Tentunya ini sangat kental sekali, kita tahu itu adalah petikan dari salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah 257. Habis gelap terbitlah cahaya, yang kemudian diartikan habis gelap terbitlah terang. Ya, semoga ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi Sobat Jiwa semua. Jadi kalau ada waktu luang, ada baiknya berkunjung ke Museum R.A. Kartini ini. Jangan hanya tahu nama dan sejarahnya saja lewat buku-buku, ada baiknya lihat langsung ke Museum R.A. Kartini di Rembang ini, biar bisa merasakan atmosfer perjuangan R.A. Kartini. Ya, itu saja, jangan lupa komen dan subscribe di Jabat Jiwa TV. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.